Sebagai wilayah kepulauan, ikan seolah menjadi menu favorit sebagai sumber asupan protein sehari-hari bagi masyarakat di Pulau Bangka. Selain sebagai bahan utama masakan, ikan juga sering dijadikan bahan pelengkap beragam olahan makanan di sini. Perjalananku di Pulau Bangka kali ini akan membuat salah satu olahan makanan yang dikenal akan sensasi rasa cita rasa kuah kaldu ikannya, yaitu lakso atau juga biasa disebut laksa. Namun sebelumnya, aku membantu Ibu Yani mempersiapkan daging ikan tenggiri sebagai salah satu bahan dasar dari olahan makanan tradisional khas Bangka ini. Bu, ini Bu ikannya udah siap Bu? Iya udah, ini tolong digiling ya berasnya ya. Oh ya Bu. Dalam proses pembuatan lakso di rumah produksi milik Ibu Yani ini masih dilakukan secara tradisional. Lakso sebenarnya merupakan olahan makanan hasil perpaduan atau akulturasi antara budaya Cina dan Melayu yang menggunakan tepung beras sebagai bahan utama adonannya. Sebagai tahap awal, beras dibuat menjadi tepung terlebih dahulu dengan dihaluskan atau digiling dengan alat tradisional yang terbuat dari batu atau masyarakat di sini biasa menyebutnya usar. Dalam pembuatan tepung beras dengan teknik manual ini, sedikit berbeda dengan proses pembuatan tepung beras dengan alat giling biasa atau alat sled, karena beras harus direndam terlebih dahulu sekitar sehari semalam agar didapat tekstur adonan yang lembut. Sementara aku menyiapkan bahan utama lakso tepung beras, Ibu Yani dan Ibu Nur menyiapkan beberapa bahan tambahan seperti ikan tenggiri yang sudah aku bersihkan tadi, serta beragam rempah sebagai bahan utama dari olahan makanan yang biasa disajikan dengan kuah kentalnya ini. Meski identik dengan cita rasa Melayu dan Cina, namun lakso konon berasal dari bahasa Sanskerta kuno atau India, yaitu laksa yang berarti banyak. Ini karena olahan yang dikenal akan cita rasanya yang gurih ini menggunakan beragam jenis rempah seperti kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kemiri, dan serai sebagai bahan dasar bumbu masakannya. Semua rempah ini kemudian ditumbuk bersama hingga halus. Layaknya cita rasa masakan Melayu lainnya yang tak bisa terlepas dari santan. Tak lupa, air sari hasil perasan dari parutan kelapa ini juga menjadi salah satu komposisi bumbu penting dalam lakso sebagai campuran bahan dasar bumbu. Ikan tenggiri yang telah direbus tadi, setelah matang dan tekstur daging ikan empuk, kemudian diangkat untuk dicampur dan diproses dengan bahan bumbu lainnya. Begitu juga dengan adonan tepung beras. Setelah teksturnya halus, adonan beras yang masih cair langsung dimasak di dalam kuali dengan api sedang. Proses pemasakan ini fungsinya supaya adonan matang serta berkurang kadar airnya. Adonan harus terus diaduk agar tidak gosong atau hangus dan berkurang kadar airnya, hingga adonan berubah menjadi seperti layaknya bubur. Selagi diaduk-aduk hingga kering, tak lupa ditambahkan sedikit garam ke dalam adonan agar adonan beras terasa lebih gurih. Setelah menjadi bubur, selanjutnya adonan beras dipadatkan dan ditambahkan dengan campuran tepung tapioka dan air sedikit demi sedikit. Proses ini fungsinya agar tekstur adonan menjadi lebih kenyal serta tidak hancur saat dimasak bersama bumbu kuah nanti. Tahap selanjutnya adalah proses pencetakan. Adonan beras yang sudah kalis dan bercampur dengan tepung tapioka selanjutnya dibentuk dengan cara ditekan dalam cetakan dari kayu dan langsung direbus dengan air mendidih agar adonan matang dan mengembang. Proses perebusan adonan mie lakso cukuplah singkat, hanya sekitar 5 menit. Setelah matang, mie lakso selanjutnya langsung didinginkan dengan air masak dan ditiriskan. Proses pendinginan dengan air ini
berfungsi agar adonan mie tidak lengket dan terpisah satu sama lain. Lakso atau laksa sendiri sebenarnya merupakan olahan makanan yang dikenal memiliki tampilan layaknya olahan mie atau spaghetti dengan bumbu kuah kaldu ikan. Sementara aku membuat lakso, Ibu Yani menghaluskan ikan tenggiri untuk dicampurkan dan dimasak dengan bumbu rempah lainnya sebagai kuah. Hampir setiap hari, rumah produksi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang ini mengolah sekitar 5 kg tepung beras untuk dibuat menjadi mie lakso. Mie lakso buatannya biasanya disajikan dengan cetakan alami dari daun mangkok dan dijual dengan harga sekitar Rp2.000 tiap porsinya. Dari beragam jenis olahan makanan, bumbu selalu menjadi kunci utama agar memiliki cita rasa yang menggugah selera saat disantapnya. Bumbu rempah yang sudah dihaluskan, kemudian ditumis dengan sedikit minyak dan dimasak hingga matang. Jika bumbu tumis sudah berubah warna dan mengeluarkan aroma yang harum, selanjutnya santan bisa ditambahkan. Setelah santan mendidih, sebagai tahap akhir dan kunci utama dari cita rasa kuah lakso, daging ikan tenggiri yang telah dihaluskan tadi pun ditambahkan ke dalam kuali dan dimasak hingga semua bumbu tercampur merata serta berubah layaknya kaldu kuning. Menikmati olahan mie berbahan dasar tepung beras ini seolah menjadi sajian lezat yang juga lengkap akan gizi. Beras yang kaya akan karbohidrat serta sumber kalori yang bisa menjadi pengganti nasi, berpadu dengan kuah segar yang terdiri dari pencampuran bumbu rempah serta ikan tenggiri yang kaya akan omega 3, cukup baik untuk dikonsumsi guna menjaga kestabilan kolesterol di dalam tubuh dan menutrisi serta menyehatkan otak.